Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Perkara dugaan cabul terhadap anak di bawah umur yang ditangani Polda Kaltim masih terus bergulir. Tanah ambles menimpa satu rumah di Balikpapan. Petugas mengimbau warga lebih waspada mengingat curah hujan masih tinggi. Ibu kota negara di Sepaku Penajam Pasir Utara hingga kini masih ramai dikunjungi warga. Polda Kalimantan Timur hingga saat ini masih mendalami kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur yang terjadi beberapa waktu lalu di Balikpapan. Korban berjenis kelamin perempuan dan berusia 2 tahun. Kabid Humas Polda Kaltim menegaskan jika mereka baru menerima pendampingan dari tenaga ahli psikologi forensik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau PPA. Mereka datang untuk memeriksa sejumlah saksi yang terkait dengan kasus cabul tersebut. Kesimpulan dari tenaga ahli ini nantinya akan jadi bekal bagi penyidik untuk mendapatkan pelaku. Ahli psikologi forensik ya. Kita beberapa waktu lalu kirim surat ke Kementerian PPA untuk minta pendampingan ke sini tenaga ahli. Nah, 2 hari ini mereka sudah ada di sini. Yakni yang diutus adalah dari Asosiasi Psikologi Forensik. Ini 2 hari melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang yang selama ini sudah diperiksa, termasuk korban. Itu dilakukan oleh tenaga ahli yang tergabung dalam Asosiasi Psikologi Forensik. Nah, hasilnya seperti apa tentu ini menjadi ranah dari para penyidik untuk mencari alat bukti, kemudian mencari petunjuk, sehingga peristiwa ini bisa menjadi terang, bisa segera selesai. Sebelumnya, kasus dugaan pelecehan seksual anak di bawah umur yang terjadi di bulan Desember 2024 itu sudah dilaporkan oleh kuasa hukum korban ke bagian Renakta Polda Kaltim. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Puluhan karangan bunga kembali dibawa oleh para mahasiswa asal Kabupaten Berau saat berdemo di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Demonstrasi buntut dari kenaikan tarif PDAM yang diduga tidak sesuai prosedur. Para mahasiswa meminta Kejaksaan Tinggi turut mengusut kasus yang diduga berpotensi korupsi tersebut. Tudingan ini dilontarkan para mahasiswa karena kenaikan tarif PDAM di wilayah Berau sangat membebani masyarakat. Ini untuk menanggapi aksi kami yang pertama pada tanggal 6 Januari 2025 di kantor Gubernur Kalimantan Timur, dan aksi kami yang kedua pada tanggal 10 Januari 2025 di kantor Ombudsman RI di Perwakilan Kalimantan Timur. Perihalnya adalah untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi yang berbuntut pada dugaan pelanggaran korupsi, suap dan pungli yang terjadi di PMK Berau dan juga yang terjadi di lingkungan PDAM Berau. Tadi kami sudah memasukkan laporan aduan untuk Kejati memeriksa dan mengusut tuntas dugaan pelanggaran administrasi yang bermuara pada korupsi. Tidak ditemukan titik terang, maka kami akan melancarkan aksi lagi di Kapolda. Sementara Kasih Penerangan Hukum Kejati Kaltim memastikan akan menindaklanjuti tuntutan para mahasiswa untuk memastikan kebenarannya sekaligus langkah hukum jika berpotensi melanggar hukum.
Makanya kita akan proses sesuai dengan ketentuan yang ada. Terlebih dahulu awalnya kita akan dalami lebih lanjut dari informasi tersebut. Kira-kira untuk diprosesnya itu mulai bulan ini atau seperti apa Pak, prosesnya? Saat ini juga dari laporan pengaduan yang ada, kita akan masukkan. Dari pengaduan yang ada, pasti kita akan tidak lanjutin sesuai Pasti. dengan ketentuan yang ada. Pasti itu ya Pak? Pasti. Puas menyampaikan aspirasinya di Kejati, para mahasiswa berencana akan melakukan aksi serupa ke Polda Kaltim di Balikpapan. Tujuannya yakni agar kenaikan tarif PDAM Berau yang dinilai tidak wajar itu bisa diusut secara tuntas. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Empat pria yang digelandang ke Mapolresta Samarinda ini masing-masing bernama Yahya, Nur Anggara, Sahruji, dan Rahmadani. Warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini ditangkap karena mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Samarinda. Saat penangkapan, polisi berhasil menyita barang bukti sabu-sabu sebanyak 0,5 kilogram. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar menyatakan awalnya hanya Yahya dan Anggara yang ditangkap di perumahan Pandanwangi, Samarinda Utara pada Jumat siang. Dari tangan kedua tersangka ini didapati barang bukti sabu-sabu seberat 18,55 gram dan 250 butir ekstasi serta uang tunai sebanyak 56 juta rupiah. Setelahnya, polisi menangkap dua pelaku lainnya, yakni Sahruji dan Rahmadani di daerah Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Bersamanya disita barang bukti 5 bungkus sabu-sabu dengan berat keseluruhan 501,7 gram, serta uang tunai 950 juta rupiah. 17, sekian gram, kemudian yang kedua kita amankan lagi 502 gram, untuk barang bukti jenis sabu dalam pengungkapan kasus narkoba ini. Kemudian selain sabu, kita juga sudah melakukan bisa mengamankan barang bukti, yaitu sebanyak kurang lebih 250 butir ekstasi yang didapatkan dari tersangka Y dan juga temuan dari berangkas yang ada di rumah DPO saudara D alias R ini. Kemudian juga barang bukti uang yang sudah kita amankan apabila kita totalkan itu mencapai di perkiraan angka sekitar 950 juta rupiah. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tingginya harga jual eceran gas LPG 3 kg atau gas melon di Balikpapan memicu Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas buka suara. Mereka memastikan kelangkaan dan tingginya harga jual gas melon di Balikpapan sudah sampai kepada Ditjen Migas di Jakarta. Hiswana memastikan jika menemukan pelanggaran dari pangkalan, maka akan langsung ditindak. Salah satu tindakan yang akan diberikan berupa pemutusan hubungan usaha atau PHU tanpa pemberitahuan tertulis seperti dahulu. Memang kalau teman-teman lihat di media ada beberapa statement bahwa langka dan harga juga di atas head. Makanya kemarin mungkin bisa teman-teman lihat di sosial media mungkin ya ada inspeksi mendadak dari Dirjen Migas sama Pertamina dan Dinas Perdagangan kalau saya tidak salah, dan mereka berhasil menemukan memang ada pangkalan yang menjual di atas harga eceran tertinggi dan itu sudah langsung ditindak. Otomatis nanti outputnya dari hasil penindakan itu adalah sanksi yang akan dilaksanakan oleh anggota Hiswana Migas, yaitu para agen LPG 3 kg. Jadi teman-teman tahu ya, kita sudah cukup sering melakukan sidak ya kan, hanya
SP1, SP2. Jadi sekarang udah nggak ada lagi. Jadi begitu ada laporan masuk dan kita telusuri itu benar, ya kita langsung PHU. Sudah tidak ada lagi pemberitahuan skorsing 1 minggu, 2 minggu, nggak ada lagi. Jadi kita akan langsung lakukan PHU. Hiswana Migas juga mengimbau warga agar segera melapor ke pihak terkait jika menemukan pangkalan gas melon yang sengaja menjual harga gas di atas harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.